Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Tanri. Saya mahasiswa dari Universitas Esa Unggul Kampus Citra Raya. Pada kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Kita bisa lihat di sini ada beberapa kalimat yang berasal dari berbeda negara, tentunya berbeda bahasa pula. Bahasa Indonesia adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Selanjutnya, bahasa adalah sistem yang teratur berupa lambang-lambang bunyi yang digunakan untuk mengekspresikan perasaan dan pikiran bahasa tersebut menurut A. Suherman. Kemudian ada lagi menurut Sunyono Daryowiono, bahasa adalah suatu sistem simbol lisan yang arbitrer yang dipakai oleh anggota suatu masyarakat untuk berkomunikasi dan berinteraksi antar sesamanya berlandaskan pada budaya yang mereka miliki bersama. Kemudian ke topik fungsi bahasa. Fungsi bahasa secara umum adalah sebagai alat komunikasi. Berkenaan dengan fungsi tersebut, fungsi bahasa secara rinci: 1. Fungsi kebudayaan yang dibagi menjadi 3, yaitu A. sebagai sarana perkembangan dan kebudayaan, B. sebagai jalur penerus kebudayaan, C. sebagai inventaris ciri-ciri kebudayaan. Kemudian ada yang kedua, fungsi bahasa, yaitu fungsi kemasyarakatan. Berdasarkan ruang lingkup bahasa Indonesia dan bahasa kelompok, sedangkan berdasarkan bidang pemakaian, bahasa resmi dan bahasa tidak resmi. Kemudian fungsi bahasa Indonesia di poin selanjutnya itu fungsi pendidikan. Terbagi menjadi 4, yaitu A. Fungsi integratif. Bahasa sebagai alat yang membuat anak ingin dan sanggup menjadi anggota suatu masyarakat. B. Fungsi instrumental, penggunaan bahasa untuk keuntungan material, memperoleh pekerjaan, meraih ilmu, dan sebagainya. C. Fungsi kultural, penggunaan bahasa sebagai jalur mengenal dan menghargai adat istiadat, tradisi, dan kebudayaan. D. Fungsi penalaran, penggunaan bahasa sebagai alat berpikir dan menciptakan konsep-konsep. Perkembangan bahasa Indonesia, sumber bahasa Indonesia. Poin pertama, bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu. Poin kedua, bahasa Melayu sudah menjadi lingua franca di Kepulauan Nusantara dan Asia Tenggara. Kapan bahasa Indonesia lahir? Ingatkah Anda dengan pernyataan ini? Kami, putra-putri Indonesia, mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Kami, putra-putri Indonesia, mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Kami, putra-putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dinyatakan lahir pada 28 Oktober sesuai dengan perikrarnya Sumpah Pemuda. Adanya penggunaan bahasa di bulan Oktober, awalnya dari bahasa Melayu serumpun dengan Malaysia. Kedudukan bahasa Indonesia. Pada bab berapa dan pasal berapa dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahasa Indonesia dikukuhkan? Bagaimana bunyinya? Kedudukan bahasa Indonesia. Pertama, bab 15 pasal 36, bahasa Indonesia adalah bahasa negara, yaitu adalah bahasa Indonesia. Kedudukan 1, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. 1. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. 2. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Bahasa nasional bersumber pada Sumpah Pemuda. Bahasa negara bersumber pada Undang-Undang Dasar 1945.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang isinya tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Pada pasal 25 ayat 3, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa. Penggunaan bahasa Indonesia tulis yang pertama. Pada pasal 31 ayat 1, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah RI, lembaga swasta Indonesia, atau perseorangan warga negara Indonesia. Ayat 2, nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan atau bahasa Inggris. Penggunaan bahasa Indonesia lisan terdapat pada pasal 32 ayat 1. Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam forum yang bersifat nasional atau forum yang bersifat internasional di Indonesia. Ayat 2. Bahasa Indonesia dapat digunakan dalam forum yang bersifat internasional atau di luar negeri. Fungsi bahasa Indonesia berdasarkan kedudukannya. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional berfungsi 1. Lambang kebanggaan nasional. 2. Lambang identitas nasional. 3. Alat pemersatu berbagai berbagai masyarakat yang berbeda-beda latar sosial, budaya, dan bahasa. 4. Alat penghubung antar budaya dan antar daerah. Poin yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara berfungsi 1. Bahasa resmi kenegaraan. 2. Bahasa pengantar di lembaga pendidikan. 3. Bahasa resmi dalam perhubungan tingkat nasional untuk pembangunan dan pemerintahan. Dan yang terakhir, yang keempat, bahasa resmi dalam pengembangan kebudayaan nasional, ilmu pengetahuan dan teknologi. Sampai di sini materi yang saya berikan. Dan penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi. Apabila ada kekurangan materi, salah pengucapan ataupun kurang lengkap dalam bentuk tulisan, saya mohon maaf. Minta maaf sebesar-besarnya karena saya manusia, tempatnya salah, dan yang benar hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.